sore Mbak. Sore Kak. Oke, ini dengan Mbak Nabila ya. Iya betul. Boleh perkenalan ulang ya karena untuk mengisi data juga. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara. Saya rumahnya di Turen. Usianya 19 tahun, baru 19 tahun. Pekerjaannya adalah seorang guru ya, sambil kuliah di UT. Oke, berarti Mbak Nabila Ya. ini kuliah di UT ya Ya. sekarang. Ambil jurusan apa Mbak? Jurusan administrasi. Yang administrasi. Sebelum kesini Mbaknya ada kegiatan apa nih? Ya, sebelum sini saya ada kegiatan bersama teman saya lagi mengerjakan tugas ya di salah satu kafe di Wajah. Ya, mengerjakannya lumayan cukup lama ya, soalnya tugasnya banyak. Jadi ya gitu. Ini tugas kerja apa tugas kuliah Mbak? Tugas kuliah. Oke, tugas kuliah. Berarti lagi banyak-banyaknya tugas Iya, sekarang. betul banget. Oke, tapi udah selesai semua apa belum ini tadi? Masih kurang satu tugas bikin video ya. Itu Oke. masih kurang. Oke, kalau gitu ini Mbak Nabila kan sudah kesini juga dan menjadikan konseling saya ya. Sebelumnya saya perkenalkan ulang, nama saya Diva Arya Agustin. Saya mahasiswa di Universitas Negeri Malang, jurusan bimbingan konseling, di mana saat ini melakukan janjian konseling dengan Mbak Nabila Iya, ini betul. ya. Oke, Mbak Nabila tadi kan udah berkegiatan terus juga udah capek-capek di luarnya. Gimana suasana hati Mbak Nabila hari ini? Ya, alhamdulillahnya hari ini baik ya. Cukup baik. Oke, cukup baik ya Mbak Nabila. Kalau begitu langsung saja ya kita mulai di sini. Di sesi konseling pada kali ini saya membatasi waktu kisaran 25 sampai 30 menit, di mana Mbak Nabila juga nggak perlu khawatir kalau saya ini memiliki asas kerahasiaan, di mana Mbak Nabila nggak perlu khawatir kalau ceritanya terbongkar kemana-mana. Terus juga terdapat asas kerahasiaan di mana asas keterbukaan, di mana Mbak Nabila ini diusahakan harus terbuka ya dengan apa yang Mbak Nabila ceritakan gitu. Oke, Mbak Nabila ini sudah nyaman belum duduknya? Sudah. Oke, ini Insya Allah sudah. Oke, sudah. Oke, untuk itu Mbak Nabila apakah sudah siap untuk bercerita? Siap. Oke, siap. Ya. Siap. Silahkan ceritakan apa yang menjadi permasalahan Mbak Nabila, dan sebelumnya izinkan saya untuk mencatat ya poin-poin dari permasalahan Mbak Nabila. Ya, boleh. Oke, silahkan Mbak. Ya, masalah yang akhir-akhir ini yang cukup rumit, cukup rumit, cukup hangat lah di hidup saya itu ini soal percintaan ya. Oke, Kak. percintaan. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya sempat dekat sama orang, ya orangnya adalah teman-temannya teman saya, jadi saya dikenalkan sama teman saya. Nah, orang ini tuh sebenarnya saya itu tidak ada keinginan untuk dekat dengan cowok, cuma teman saya ini nyomblangin gitu lah. Oke, setelah dijalankan cukup lama ya, 7 bulan. Oke, kemudian nah tapi di hubungan yang tanpa status ini, HTS lah, itu saya ya ada senangnya juga ada sedihnya. Masalah yang yang saya hadapi ketika saya dengan orang ini itu adalah saya selalu mempermasalahkan tentang media sosialnya, itu di TikTok. Di TikTok itu kan ada fitur posting ulang lah, dia itu selalu memposting ulang yang ya mungkin tidak relate dengan saya. Maksudnya saya kan sudah berusaha untuk bikin dia senang, bikin dia nyaman, tapi kok posting ulangnya itu tidak relate, seperti berhubungan dengan masa lalunya. Itu yang menjadi pertanyaan besar saya. Cuman saya tidak berani menanyakan itu karena sempat pernah diobrolin itu, tapi ada orangnya ini sempat diobrolin tapi jadi
direnggang gitu, kemudian deket lagi. Nah dia itu orangnya sebenarnya baik, dia itu tenang orangnya, dia introvert gitu, cuman ya selera humornya itu sama dengan saya. Nah tapi tuh ya itu orang itu, kalau saya kan orangnya itu kalau ada masalah kan dibicarakan, nggak bisa yang diem-dieman tuh aku nggak bisa kak. Kalau ada masalah terus dibicarakan. Kalau kamu nggak suka, kalau misal kamu itu jangan gini, aku nggak suka misal kamu guyon bercandanya kelewatan, kamu itu harus negur aku. Sedangkan orangnya ini, anaknya ini diem orangnya gitu, jadi aku kayak kurang bisa mengkomunikasikan itu kalau misalnya ada sesuatu sih nggak cocok gitu loh. Nah dia itu sering banget, ya nggak sering sih, maksudnya dia itu kadang minta waktu buat sendiri. Oke lah, aku iyain, aku juga ya gak mau lah, maksudnya gak mau jadi bebannya arek. Terus itu biarkan arek punya waktu sendiri. Nah terus kan dia ini kan juga habis putus dari pacarnya, ya habis putus dari mantan pacarnya ini. Nah pacarnya ini mantannya ini sering sekali ngechat dia, kadang kayak minta jemput, terus kadang minta jemput, minta ketemu. Tapi si cowok ini dia itu nggak mau, mungkin dia menghargai perasaan saya kan pada saat itu saya masih dekat dengan anaknya dan masih komunikasi dengan anak ini, cowok ini. Nah kemudian itu sempat hari raya itu kan adalah momen maaf-maafan. Nah di situ aku WA dong sama anaknya, minta maaf gini-gini, mohon maaf lahir batin dan lain sebagainya. Tapi ketika aku itu habis minta maaf itu dia bikin story WA tentang pokok ada boleh dengan masa lalunya, kok menyangkut masa lalu gitu loh. So, aku kan sebagai cewek kan wajar kan, mesti kayak ada rasa pegel, kayak gak pegel apa sih kan, efek impactnya itu kan aku jadi kayak bad mood kan ke dia. Maksudnya ketika dia ngechat aku jadi balesnya kayak kurang sopan mungkin ya, mesti kayak ngegas gitu, bad mood. Tapi ketika aku setelah beberapa jam setelah itu, ketika aku membaca lagi chatnya, aku merasa bersalah dan aku ya minta maaf ke dia. Tapi setelah itu dia aku nawarin dia, kamu butuh waktu gitu. Soalnya dia juga tiba-tiba ya nggak ngenakno gitu ke aku. Terus saya bilang gak jatan dulu. Terus udah gak jatan itu, terus jatan lagi, terus gak jatan lagi, terus ya udah sampai di titik terus hubungannya mulai nggak baik-baik saja ya, terus gak sama kayak awal-awal. Terus itu sempet di titik kayak itu tuh pas gak chattingan itu, posting ulangnya itu benar-benar kayak bikin aku lagi merasa bersalah, merasa kayak kurang. Akhirnya bikin aku merasa kurang. Itu kayak padahal aku itu sudah berusaha semaksimal mungkin bikin di area seneng, bikin area nyaman gitu loh. Nah, ketika aku punya rasa ning area, ketika aku sayang ning area, ketika aku suka ning area, tapi aku masih dibikin bingung sampai perilaku ning area iki sebenarnya aku gimana gitu loh. Nah, terus akhirnya kayak aku mungkin wis di titik sing capek gitu ya, lihat posting ulangi, lihat pokoknya aku capek. Akhirnya aku memutuskan untuk say goodbye dengan anaknya. Aku bawain dia bingkisan, tak titipin ke temanku, dan aku di situ tulis surat kan, kayak Azad pamit undur diri ya, kayak maaf selama kamu deket sampai aku banyak membebani emosionalnya kamu, membebani kamu. Maaf lah misal bikin kamu kurang nyaman atau kurang dimengerti, kurang ditunggu, aku bilang kayak gitu. Dan pulang dari situ aku pun nangis, benar-benar sepanjang jalan itu aku nangis sampai mataku bendul, pokoknya nangis ya. Nah kemudian kan aku orangnya kan selalu update, kayak di second account gue selalu update kan. Di situ kayak ternyata dia nge-follow second akunku. Ya apa ya, kan aku suka dengan arek. Nah yo meskipun aku say goodbye nih anaknya kan,
sukanya gak mungkin hilang kan, gak mungkin tiba-tiba hilang, pasti kan masih ada. Nah aku pikir ketika aku stop, tak pikir dia itu ya masih apa ya, tak pikir dia itu masih menjagalah perasaan satu sama lain. Tapi sometimes itu apa namanya, ono dia bikin IGS, dan itu dia bikin IGS dia ternyata keluar sama mantannya. Nah aku nggak tahu lah kenapa nah dia bikin IGS dan aku like, aku nggak tahu lah itu keluar sama mantannya. Aku tahu itu setelah beberapa hari setelah dia bikin IGS. Nah dia mengiyakan, anjir ketika aku deket sama cowok ini, mantannya ini emang kan sering minta ketemu. Nah apa itu namanya, minta ketemu. Nah kenapa aku pegel, soalnya pas si cowok iki cerita nang aku, menceritakan mantan iki, itu bener-bener bikin si cowok iki kayak down, bener-bener kayak ya apa ya, memberikan luka nang cowok iki. Gue kayak aku mau ikut pegel ngono loh. Tapi setelah gak sama aku, setelah aku say goodbye dengan anaknya, kenapa dia mengiyakan hal itu? Alasannya dia kan soalnya Azat wis apa mundur, Azat juga mau, Azat kan bilang wis mundur itu kan, jadi aku mau mengiyakan Lola kan mantannya. Terus wis aku gak terima itu saat aku tahu dia keluar sama mantannya itu kan, aku tahunya dari TikTok. Dia si mantannya ini posting mereka keluar berdua. Aku gak terimanya itu, aku jadi ketrigger masalahku yang dulu. Kayak aku merasa gak terima kok aku selalu mengalah ke orang lain, selalu apa namanya, selalu mengalah buat orang lain, selalu mengalah untuk orang lain bahagia. Sedangkan aku kok enggak, aku itu sangat kasihan sama diriku sendiri. Kayak aku ini kurang apa sih dengan orang lain, so kayak aku itu selalu apa namanya, berusaha untuk membuat orang lain bahagia. Aku ya selalu apa ya, membuat orang lain selalu bahagia. Terus kayak aku sama sekali nggak pernah merusak bahagia orang lain. Aku sama sekali nggak pernah merusak hubungan orang lain. Bahkan misal temanku punya pacar pun, aku juga gak berani nge-follow pacar iku. Aku kayak pacar, aku sangat membatasi, aku sangat menjaga hubunganku menurutku loh. Kayak aku gak pernah merusak hubungan dengan orang lain. Tapi kenapa ketika aku sedikit senang punya relationship sama seorang itu, apa aku namanya cobaan nih. Kayak dari hubungan terakhir itu aku kayak merasa aku kasihan sama diriku sendiri. Jadi kayak aku gak ono waktu gawe membagikan diriku sendiri. Kayak aku selalu mengalah terus kayak gak terimaku itu kan si mantannya ini nggak tahu kan kehadiranku. Aku sih nemeni cowok iki pas air down, pas yo aku menemani lah. Sedangkan aku kan dia tahu kehadirannya Lola, aku tapi Lola kan nggak tahu kehadiranku lah. Gak terima aku ikut. Yang kedua lah, si Lola ini oleh posting pas mereka keluar, sedangkan pas sama aku pernah keluar itu arek gak boleh, aku gak dilarang posting. Oke, dari situ ya wes. Terus setelah iku, maksudnya aku nggak terima iku ya itu loh yo. Kenapa enggak si cowok ini tuh koyok, dia itu koyok merasa paling tersakiti setelah iku, koyok postingan ulangnya iku kok kayak merasa paling tersakiti lah. Tapi aku nggak mau yo koyok melihat iku. Pastinya aku ya pernah menyakiti areke, tapi ya gitulah, kamu tuh yang menyakiti aku, tapi kamu aja merasa sing paling tersakiti aja sih. Aja merasa kamu sing terluka, kamu ku ya luka kayak orang lain, tapi aja kayak gitu. Nah maksudnya gitu, ngono ku loh. Terus apa ya,
menurutmu aku mending nge-follow si cewek iki apa enggak? Kalau menurut saya ya, jadi di sini kan Mbak tadi sudah menceritakan banyak hal terkait hubungan relationship yang mengatakan yang selama hampir 7 bulan itu. Nah, dimana Mbak ini tadi menceritakan kalau di hubungan tersebut itu Mbak dibilang kayak apa ya, Mbak merasa di endingnya kayak Mbak ini dianggap dengan apa ya, dia Mbak menyakiti dia, padahal sebenarnya dia juga menyakiti orang lain gitu. Nah, ketika Mbak mengatakan Mbak harus nge-follow IG-nya si cewek tersebut yang menjadi mantannya ataupun enggak, ya saya kembalikan lagi kepada Mbak. Keinginan Mbak itu sebenarnya apa dari semua permasalahan yang Mbak sampaikan kepada saya untuk hubungannya sekarang ini kan sudah end ya. Apakah ada komunikasi atau apa yang kayak menjadi apa ya, penutup atau biasanya anak-anak closer kayak gitu? Gimana? Sebenarnya sempat ada kayak dia menjelaskan ya, tapi menjelaskannya ya udah, dia menjelaskan ya aku keluar sama anak ini, ya dia keluar sama anak ini, terus ya aku ya mau gimana lagi ya, dia menjelaskan ya dia keluar sama anak ini ya wes gitu. Tapi dia kayak apa ya, kok dia tuh gak mau ketemu sama aku. Kalau ketika sama aku kayak kenapa dia gak pernah menyempatkan waktu kayak ketemu sama aku, kenapa dia gak pernah ngajak ketemu sama aku gitu loh. Gitu. Ketika hal itu Mbak terima ya, kayak Mbak tadi kan juga bilang banyak sekali membicarakan tentang aku nggak terima diginiin kayak gitu. Ketika hal itu terjadi, apa sih yang Mbak lakukan? Ya, pertama aku pasti nangis diem, nangis kayak ya nangis, emosinya nangis. Jadi Mbak di sini meluapkan emosi dengan cara menangis. Selain menangis, apakah ada hal lain yang Mbak lakukan, apa mungkin dengan kayak apa ya, mengalihkan fokus dari masalah tersebut ataupun bagaimana? Ya alhamdulillahnya sama Allah itu saat aku lagi dikasih sedih, waktu apa sedih, masalah yang bikin aku sedih itu di sekolah itu banyak banget pekerjaan yang harus aku handle. Karena di sekolah itu kan aku juga jadi TU. Nah di TU kan ada 2 orang lah. Satu orang ini tuh lagi cuti, jadi aku yang menghandle semua pekerjaan itu. Jadi aku lumayan keteteran, jadi aku gak ada waktu buat sedih-sedih itu. Nah aku pun sekolah itu kan berangkatnya jam 6 lebih sampai pulang itu hampir sore, jam 5 sore lah. Pulang itu capek-capeknya, terus kerjakan tugas, jadi kayak aku nggak ada waktu luang buat sedih, kayak nangis itu aku alhamdulillah apa rada berkurang. Oke. Di sini ketika Mbak yang katakan barusan juga nangisnya sedikit berkurang, terus juga apa ya namanya, Mbak disibukkan dengan tugas-tugas di sekolah, di pekerjaan Mbak ini tadi, apakah hal itu menurut Mbak cukup efektif dalam kayak mengalihkan apa ya, mengalihkan pikiran Mbak dari yang awalnya kepikiran dia terus ini? Cukup efektif sih, cuman kadang kalau misalnya aku keinget sesuatu tentang anaknya ini ya kadang kayak kepikiran, terus kayak kadang nangis sedikit lah. Wajar gak sih kayak gitu? Wajar kan? Nah tapi ya itu tadi, sibuk itu, maksudnya aku sibuk di pekerjaanku ini ya alhamdulillah banget gitu lah, jadi aku gak ada waktu buat sedih-sedih kayak gitu. Saya sangat mengerti ya perasaan yang Mbak rasakan ini, gimana Mbak juga kayak pastinya di situ ya nggak bakal apa ya secara langsung menghilangkan perasaan sedihnya kan, tapi di sini Mbak juga kegiatannya sibuk yang membuat Mbak ini ya lelah, langsung kayak pulang juga langsung tidur ya. Nah, lalu keinginan Mbak setelah kejadian itu sebenarnya
sendiri, aku ingin menghargai diriku sendiri ya. Fokus kepada diri sendiri ya. Nah, apakah dari keinginan tersebut apakah ada hal-hal yang Mbak sudah lakukan untuk mengusahakan hal tersebut, untuk kayak lebih fokus ke diri sendiri? Masih proses kali ya, kayaknya masih proses. Proses apa sih yang Mbak ingin rencanakan ini? Prosesnya gimana? Seberapa jauh proses tersebut menurut Mbak? Mungkin ketemu sama teman ya, ketemu sama teman, kemudian kayak di sekolah itu kan juga ada anak-anak, aku juga lumayan suka sama anak-anak, jadi mungkin itu yang bikin aku seneng, nggak sedih lagi itu. Terus ya itu juga ada planning buat ya pokoknya hangout sama teman gitulah. Untuk planningnya yaitu hangout dengan temannya. Lalu ketika Mbak sudah melakukan kayak ketemu sama teman-teman, terus Mbak tadi bilang juga sudah kayak Mbak kan anaknya suka anak kecil dan di sekolah pun banyak anak-anak, dan kayak Mbak pastinya apa ya, kayak menyenangkan diri Mbak dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Lalu setelah hal itu terjadi, kayak hangout dengan teman udah, kayak ketemu sama teman udah, terus kayak menyenangkan dengan anak-anak di sekolah udah. Lalu apakah hal itu apa ya, dapat efektif? Sangat efektif. Lalu apa setelah itu hal yang pengen Mbak lakukan, kayak kan ini tadi keinginan Mbak fokus ke diri sendiri ya, terus juga Mbak sudah kayak melakukan dengan ketemu teman, terus dengan anak-anak juga, terus Mbak setelah melakukan hal tersebut merasa hal itu juga sangat efektif kepada diri Mbak, dan planning Mbak juga ingin hangout bersama teman-teman kayak gitu. Untuk mencapai planning itu apa sih yang sudah Mbak lakukan? Kayak keinginannya kan hangout dengan teman. Apa yang sudah Ya, mungkin Juni ini ya tanggal 20 itu ada konser Hindia. Mungkin itu yang saya nantikan sama teman. Terus ada planning mau muncak itu awal Juni lah. Itu salah satu ya self reward buat aku aja sih. Oke, berarti di sini Mbak melaksanakan kayak apa ya, pengapresiasi Ya, diri kayak betul, gitu betul, ya. betul. Nah, dengan itu apakah dengan melakukan hal-hal tersebut nih Mbak bisa mengkontrol rasa emosi dan rasa sedih yang Mbak rasakan sebelumnya? Kayaknya sih sudah ya. Kenapa Mbak bilang kayaknya? Ya apa ya sih, apa ya, aku tuh orangnya apa ya, kalau moodnya bagus ya bagus, kalau lagi sedih ya sedih gitu loh, tergantung mood juga sih sebenarnya. Kalau gak ada kesibukan mungkin lah kepikiran gitu sih. Aku tuh hal-hal sekarang sih lagi mengganjel banget itu, kayak aku pengen si cewek ini ngerti aku gitu loh. Itu apakah penting apa enggak menurut Mbak? Menurut saya kalau hal itu yang membuat Mbak kayak keinginan Mbak kan salah satunya selain hangout ya tadi, kayak itu kan keinginan sebagai pengalihan dari masalah-masalah Mbak. Yang keinginan Mbak di sisi lain juga menginginkan si cewek ini tadi mengetahui keberadaan Mbak, di mana setelah mereka putus ada Mbak di situ, kayak gitu. Ketika hal itu terjadi, apa sih, misal si ceweknya ini tahu keberadaan Mbak, lalu apa yang Mbak pikirkan setelah cewek itu tahu? Ya aku nggak harus si cewek ini nggak harus tahu pas aku sama si cowok ini, cuman aku pengen tahu lah, iki lo ono Nabila, iki lo Nabila, oh iki lo arek ini, aku pengen ngerti lah arek gitu. Aku feelingku sih dia tahu aku ya, soalnya dia sempet stalking aku di temanku, karena
temanku ini stalking arek lah, ketika aku stalking anaknya ini aku kok nggak di-stalking balik gitu loh. Nah itu loh sih tak Oke, ya planning untuk hal yang mengganjali Mbak Nabila kan pengen dia itu tahu keberadaan Iya. Mbak Nabila. Iya. Dan Mbak Nabila mengatakan barusan juga Mbak Nabila ini sempat stalking Iya. dengan menggunakan akun temennya. enggak, temanku stalking. Oke. Aku nggak stalking, aku sempet temanku stalking pakai akunnya sendiri lah. Aku stalking pakai akunku, tapi dia nggak stalking balik. Tapi kalau temanku stalking dia stalking balik gitu loh. Kalau aku nggak, aku tuh nggak di-stalking, akunku nggak di-stalking balik sama anaknya. Oke, di sini kan terkait sosial media ya yang stalking barusan. Nah, ketika hal yang Mbak Nabila pikirkan kan dia tahu akan tetapi dia nggak stalking Iya, ke itu yang jadi pertanyaannya. Aku sebenarnya tahu apa enggak gitu loh. Oke, di sini selain dia Mbak Nabila pengen tahu gimana dia apa ya, Mbak Nabila ini pengen tahu dia itu tahu Mbak Nabila apa enggak. Dan Mbak Nabila tadi juga menanyakan ke saya kalau perlu nggak sih saya ngefollow kayak gitu. Nah, ketika keinginan Mbak Nabila seperti itu dan apa ya, Mbak Nabila ini menginginkan hal seperti itu, akan tetapi Mbak Nabila juga merasa bingung Iya. untuk ngefollow atau tidak. Di sini saya balikan lagi ke Mbak Nabila ya, kayak semisal kamu ingin mengetahui kayak kegiatan dia di sosial media, harusnya ya iya, ketika kamu kayak ya wis bodo amat Tujuannya ya, tergantung tujuan saya ya. tergantung tujuan Mbak Nabila. Lalu untuk saat ini gimana untuk Mbak Nabila sendiri? Aku masih belum merasa puas sih, soalnya aku masih jadi pertanyaan, aku perlu nge-follow nggak? Sepertinya mungkin lah aku nge-follow aku sudah lega, terus aku puas, tapi kayak itu belum nge-follow soalnya kata temanku nggak usah. Kenapa Mbak Nabila kayak mengiyakan teman yang kayak nggak usah nge-follow? Padahal di sisi lain Mbak Nabila ini sangat ingin tahu. Iya. Mending yang mana? Gini ya Mbak Nabila, di sini menurut saya kalau Mbak Nabila minta pendapat saya, ketika Mbak Nabila ingin tahu kayak apa salahnya meng-follow dia? Gak ada salahnya sebenarnya, cuman aku sempet tanya kan dulu pas aku hubunganku baik-baik saja sama si cewek ini, aku boleh nggak nge-follow cewek ini? Lah posting gitu ya gak apa-apa, cuman ngapain gitu. Oke. Di sini kan Mbak Nabila mengatakan kayak Mbak Nabila ini kurang tahu kan kayak si cewek ini mengetahui atau tidak sih kedekatan Mbak Nabila dengan si cowok itu. Lalu alasan apa yang memperkuat Mbak Nabila untuk nggak ngefollow dia sekarang? Ya itu kata temanku nggak usah, buat apa? Nggak usah, buat apa itu? Tapi ketika itu masih menjadi pikiran Mbak Nabila, aku masih kurang lega. Oke. Jadi berarti aku harus nge-follow biar aku lega ya? ya menurut Mbak Nabila gimana ketika ngefollow Mbak Nabila mengatakan lega, lalu Gak nge-follow tapi gak lega. oke. Jadi mending nuruti apa sih bikin aku lega aja ya. Menurut Mbak Nabila nih, kalau temennya berkata seperti itu dan Mbak Nabila mempunyai keinginan yang berbeda dan Mbak Nabila kayak aku harus nge-follow deh kayaknya biar kayak biar lega ke dia gitu kan. Dan itu Mbak Nabila bertolak belakang dengan temennya. Apakah Mbak Nabila ini dengan melakukan kayak menuruti perkataan temannya ini membuat Mbak Nabila lega? Enggak. Nah, itu tadi kan Mbak Nabila mengatakan tidak. Oh iya, berarti aku emang harus nge-follow biar lega. Oke. Paham. Berarti di sini planning Mbak Nabila untuk permasalahan yang kayak kepo tadi kan nge-follow IG si Iya. cewek, dan Mbak Nabila ingin melakukan ingin melakukan nge-follow IG si Iya. cewek agar kayak merasa lega. Iya. Mungkin bisa ini Mbak Nabila ya, kayak dengan hal itu, dengan Mbak Nabila nge-follow kan pastinya Mbak Nabila apa ya, tahu maksudnya Iya, aktivitas
aktivitasnya. Yang membuat Mbak Nabila lega kayak gitu. Oke. Aku pengen tahu aja sih jadi seperti apa gitu loh. Apa ketika Mbak Nabila tahu apa yang Mbak Nabila lakukan? Dia pasti puas. Kenapa Mbak Nabila merasa puas? Ya, soalnya itu yang menjadi sebenarnya itu berarti sih tak cari si aku lega. Halo, ya paham. Ya aku paham. Oke. Di sini Mbak Nabila sudah kayak memahami ya apa yang harus Mbak Nabila lakukan dan apa yang membuat Mbak Bila ini lebih kayak tenang, dimana Mbak Nabila juga sudah merencanakan kayak hangout sama teman dan lain sebagainya kayak gitu. Nah dari sini gimana perasaan Mbak Nabila? Alhamdulillah sangat-sangat lega ya, sangat cukup baik lah, sangat baik. Sangat baik ya Mbak Nabila. Nah tadi kesepakatan awal kita kan waktu konselingnya sekitar 25 sampai 30 menit. Di sini waktu kita juga sudah melewati waktu seperti itu. Di sini saya ingin menyimpulkan keseluruhan dari cerita Mbak Nabila ya, yang mana Mbak Nabila ini mempunyai hubungan relationship selama kurang lebih 7 bulan, yang mana di situ Mbak Nabila masih meragukan gimana sih si cowok ini sebenarnya ke Mbak Nabila, dan yang pada endingnya Mbak Nabila ini kayak ngerasa kok dia setelah saya pamiti kok dia kayak gini, kok dia Cepet banget jalannya. kayak gitu. Nah setelah itu Mbak Nabila mengalami kayak ketidakpuasan karena kayak setelah kejadian itu terjadi, si cowok ini balik lagi bersama mantannya, dimana itu membuat Mbak Nabila ingin untuk kayak ngefollow IG si cewek agar mendapat kelegaan untuk mengetahui aktivitasnya seperti itu. Dan di sini Mbak Nabila juga mempunyai planning untuk melakukan hal tersebut. Nah, setelah itu Mbak Nabila kan tadi sudah mengatakan terkait planningnya juga untuk menghindari apa ya? Bukan menghindari, lebih tepatnya kayak mengatasi rasa emosionalnya Mbak Bila ya, dengan hangout sama teman, terus ketemu dengan teman-teman, merencanakan aktivitas seru-seruan sebagai apresiasi kepada diri sendiri kayak gitu. Nah bisa kita cukupkan ya Mbak untuk sesi konseling pada sesi kali ini. Apabila Mbak Nabila perlu